Sobat Kompas.com, hari ini Ninda barengan sama Nanda Hai Nanda. bakal review Fortuner 2800 GR Sport yang ada di sebelah kita sekarang. Nah, untuk diketahui sebenarnya nih GR Sport ini sudah meluncing atau luncur dari awal tahun 2022. Tapi kita baru dapat kesempatan nih untuk tes secara langsung. Kalau gitu kita langsung review aja ya, ikutin videonya. Oke, untuk eksteriornya sendiri kita bisa lihat sebenarnya si Fortuner yang 2800 cc ini tuh masih mirip sama yang sebelumnya. Cuman bedanya itu yang pertama kita bisa lihat dari grillnya sendiri, ini desainnya lebih futuristik dan untuk lampunya juga masih LED projector dan fog lampnya juga masih sama. Sekarang kita move ke samping, kita bisa lihat detailsnya dari si spionnya sendiri. Dia tuh udah ada namanya kamera 360. Terus di sebelah sini di pintu paling belakang ada stiker juga GR di sini menandakan kalau misalnya ini Fortuner GR Sport. Sekarang kita belakang ada emblem di sini yang nandain kalau misalnya ini 2800 cc, jadi ada 2.8 GR Sport. Nah, sekarang untuk interiornya sendiri kita bisa lihat ada di sini ada emblem gitu kecil tulisan GR, terus ada logo GR-nya juga lagi di engine start stop-nya. Terus untuk tuas transmisinya juga udah zigzag jadi lebih aman. Terus di sini ada tombol ya. Udah ada 3 mode, ada Eco, ada Norm, ada Sport. Terus dari ini juga biasanya kalau Fortuner tuh punya lebih banyak kayak hard plastic gitu ya. Cuman sekarang udah lebih banyak di soft touch-nya juga di bagian sini, di bagian armrest juga di pintunya, di bagian sini. Jadi ini udah banyak yang soft touch-nya lah ya. Jadi kayak lebih nyaman gitu kalau misalnya duduk. Nah, kalau misalnya untuk bagian seatnya sendiri, untuk kursi bagian driver seat sama passenger seat di bagian depan ini udah electric, tapi untuk yang bagian belakang sendiri masih manual. Dan gak lupa juga di bagian seat driver sama passenger ada logo GR di sini. Sekarang kita move ke belakang, ternyata ini semua interior tuh mirip banget sama yang sebelumnya, masih sama, ada layar hiburan juga, dari bahannya juga masih kulit, masih sama, jadi gak ada perubahan yang spesifik gitu di bagian kursi bagian kedua, bagian ketiga, sama bagasinya sendiri. Oke, sekarang kita udah di jalan mau test drive. Nah, sekarang bukan aku. Sekarang kita lagi nyobain nih Fortuner 2800 cc. Oh iya, for your information ini mobil pakai mesin baru nih. Oke. Jadi mobil kalau yang sebelumnya kan dia pakai mesin 2GD. Nah, yang Fortuner 2800 ini dia pakai mesin 1GD 2800 cc. Oke. Terus tenaga yang dihasilin juga lebih gede nih. Kalau misalnya mesin yang sekarang itu dia bisa ngehasilin sampai 201 tenaga kuda, terus torsinya itu mencapai hampir 500 Nm. Oke. Nah, sedangkan yang mesin sebelumnya itu cuma bisa menghasilkan sekitar 149 tenaga kuda dengan torsi maksimalnya itu 400 Nm. Jadi berarti lebih kenceng ya? Iya, lumayan lebih bertenaga dan pasti lebih kenceng juga sih ya. Iya. Nah, ini sekarang kita coba di lurusan ya. Kayaknya digas dikit udah langsung tuh. Iya kan, mobil ini tuh digas dikit aja tuh udah ngejambak. Jadi kita nggak perlu effort lebih buat nekan pedal gas. Oke. Terus kalau untuk masalah bantingannya juga menurut aku ini mobil nggak terlalu keras ya. Oke. Jadi masih bisa dimaklumi lah ya. Ini kan secara mobil lumayan besar. Gede ya. Bantingannya masih cukup halus, terus akselerasinya juga
enak. Dan nah untuk suara mesinnya sendiri gimana nih Nin, kedengerannya? Masih kedengeran sih, karena emang kalau diesel tetap kedengeran ya. Iya, karena emang kalau mesin diesel tuh udah pasti berbeda ya sama mesin bensin. Dia pasti getarannya lebih kerasa, di dalam kabin juga mesinnya lebih terdengar suaranya, terus getarannya juga lebih ada dibanding bensin. Cuman nggak ganggu sih suaranya. Iya, cuma masih nggak ganggu dan memang ya ini karakternya mobil mesin diesel ya seperti itu. Gitu. Nah, kemudian untuk walaupun ini mobil gede banget ya kelihatannya ya. Kelihatannya gede banget, tapi pas kita bawa tuh nggak sebesar itu ternyata. Diajak manuver dia juga masih lincah. Masih bisa lah untuk untuk jalanan di Jakarta yang stop and go juga masih nyaman digunakan. Cuma kita nggak tahu nih yang di belakang itu pasti akan berasa sih Duduknya sedikit. rasanya kayak gimana? Karena kan biasanya kalau duduk di depan sama di belakang rasanya beda ya. Beda pasti. Getaran ketika kita ngelewatin jalan yang bumpy itu di antara kita sebagai pengemudi yang di baris pertama sama yang di baris kedua tuh pasti beda. Jadi tapi pasti rasanya enak-enak aja sih, kayak duduk di depan rasanya emang suspensinya rasanya lebih enak sih. Nah, ini kebetulan di baris kedua ini juga ada teman kita. Dia juga ngerasain gimana rasanya duduk di baris kedua dan ternyata masih enak ya. Masih enak banget. Masih enak. Ya, barusan lewat speed bump masih enak kok. Masih nggak begitu keras ya. Nggak mental ya, betul, nggak mental-mental. Oke, secara overall emang mobil ini tuh nggak berbeda ya sama yang sebelumnya. Secara desain sama eksterior tuh masih sama. Cuma yang berbeda itu dari mesinnya, karena kan memang mesinnya udah baru, udah 2800 cc. Terus juga pasti yang namanya mesin diesel ya, kita sekali kick down aja tuh langsung jambak banget gitu mesinnya, beda sama yang mesin bensin. Nah, terus untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri nih Nin, pasti penasaran kan ya yang namanya mesin diesel nih, bahan bakarnya nih kira-kira mahal atau enggak nih? Apa enggak, boros atau enggak gitu ya. Nah, ternyata kemarin aku udah uji coba mobil ini di dalam kota itu dia menghasilkan bensin 11,2 km per liter. Jadi lumayan irit ya. Nah, kalau untuk di jalan tolnya atau jalan luar kota itu aku dapat hasil 12,6 km per liter. Nah, tapi sekali lagi ya teman-teman, ini konsumsi bahan bakarnya tuh nggak bisa dijadikan patokan karena kan setiap bahan bakar tuh pasti hasilnya berbeda. Ada banyak faktornya, dari pengemudinya, terus jalan yang dilewatinnya, bahan bakar yang digunakan itu banyak banget faktornya. Jadi nggak bisa dipukul rata, nggak bisa disamakan. Oke, nggak lupa di sini tuh ada fitur kamera 360 juga. Jadi kayak lebih ngemudahin kita gitu loh kalau misalnya lagi ada di jalan-jalan sempit gitu kan. Jadi kelihatan nih kayak kiri kanan depan belakang tuh ada apa juga. Terus nggak lupa kalau misalnya lagi nyalain lampu sen juga, si layar di sini tuh langsung otomatis gitu loh, kayak nyala si kamera 360-nya. Jadi kayak kelihatan nih di sebelah kiri ada apa, di sebelah kanan ada apa, kayak gitu. Jadi kayak lebih aman. Ya, intinya fitur itu ngebantu pengemudi supaya lebih mudah melakukan manuver atau ketika mau berbelok di jalan yang sempit. Oke, itu dia tadi kita habis test drive juga, habis review singkat ya. Terus kalau menurut Ninda sih dari segi eksterior sama interior emang gak banyak yang beda ya dari versi yang sebelumnya, kayak ya mirip-mirip aja. Cuman emang desainnya kalau mungkin kita lihat dari luar lebih agak futuristik sama banyak banget kayak emblem, kayak penanda kalau misalnya ini versi yang GR Sport ya. Nah, kalau dari pengalaman berkendaranya sendiri nih, tadi kita jalan-jalan sebentar dan memang menyajikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan ya, karena kan mobil ini menggunakan mesin baru 2800 cc. Jadi lebih bertenaga juga, terus lebih jauh lebih enak lah ya dibanding yang sebelumnya. Tapi sayangnya ya, walaupun mobil ini sudah mendapat pembaruan dari segi mesin, sayangnya teknologinya masih belum ada TSS nih. Jadi kalau misalnya mobil ini dikasih teknologi TSS sama seperti yang mobil-mobil lainnya seperti Avanza dan Raiza, itu pasti akan lebih lengkap ya. Dan satu lagi, sayangnya ya, ini mobil masih tampilannya seperti tampilan yang lama. Coba kalau udah tampilannya seperti Ventura yang sebelumnya sempat beredar akan luncurkan yang versi itu seperti yang di Thailand, pasti lebih banyak diminatin nih, karena memang kita sangat menunggu-nunggu tampilan Fortuner yang terbaru. Kayak gitu Ninda. Oke deh, itu review singkat kita soal Fortuner 2800 cc GR Sport. Tadi udah test drive juga. Jadi kalau gitu Nandanya pamit. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.